Oke, mari kita mulai kupasan kali ini. Kita akan membahas sebuah paradoks yang menarik banget dari dunia olahraga tarung, sesuatu yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Langsung aja ke pertanyaan utamanya. Dengan begitu banyak seni bela diri dari seluruh dunia yang nongol di panggung global, kenapa ya pencaksilat, seni legendaris dari Indonesia, kok sama sekali nggak kelihatan di ajang sekelas UFC? Aneh kan? Nah, ini dia jawaban yang paling sering kita dengarkan. Sebuah mitos yang kedengarannya keren banget, seolah-olah silat itu seni yang terlalu berbahaya untuk aturan kompetisi modern. Tapi, ternyata setelah kita gali lebih dalam, kebenarannya itu jauh lebih kompleks, dan jujur aja cukup mengkhawatirkan. Masalahnya tuh bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam negeri sendiri. Oke, kita mulai dari lapisan pertama masalahnya, yaitu citra publik. Reputasi silat, terutama di dunia maya, itu bisa dibilang sudah rusak parah. Saking parahnya, para kritikus di luar sana sampai bikin istilah khusus loh untuk fenomena ini, namanya bullshido. Dan istilah ini sering banget dialamatkan ke klip-klip viral dari oknum-oknum yang ngaku-ngaku jadi master silat. Dan ya, ini dia contoh tontonan yang viral itu. Bukan karena tekniknya yang hebat, tapi justru karena absurditasnya. Mecahin bata di punggung, genteng di kepala, bahkan ada yang mecahin batu dari jauh yang jelas-jelas cuma editan video. Dalihnya, oh ini pernafasan khusus atau kekuatan keyakinan. Hal-hal kayak gini nih yang bikin silat jadi bahan tertawaan di panggung global. Jadi siapa dong yang paling bertanggung jawab atas reputasi yang hancur ini? Nah, ternyata ada 3 kelompok spesifik yang jadi biang keladinya. Mari kita bedah satu persatu 3 pelaku utama yang bikin citra silat jadi begini. Kombinasinya cukup merusak ya. Ada influencer yang cuma cari klik, geng yang cari sensasi dengan tawuran, dan yang terakhir dugaan korupsi dan salah urus di tingkat pemerintahan. Nah, yang menarik di sini adalah gimana masing-masing kelompok ini merusak citra silat dengan cara yang berbeda-beda, tapi dampaknya sama-sama menghancurkan. Influencer bikin silat kelihatan kayak sirkus, geng bikin silat identik sama premanisme, dan pemerintah dengan dugaan salah urusnya menghambat atlet-atlet sejati untuk berkembang. Tapi tunggu dulu, semua isu yang tadi kita bahas itu ternyata cuma gejalanya aja. Ada masalah yang jauh lebih dalam dan lebih fundamental dari itu semua. Ini nih yang bakal membawa kita ke inti dari seluruh masalah. Sebuah kesalahpahaman yang kritis banget, yang bisa mengubah cara kita memandang semuanya. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini. Silat itu ternyata bukan merujuk pada satu jenis seni bela diri. Itu adalah kata umum. Istilah generik untuk semua seni bela diri yang ada di Indonesia. Nah, perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Selama ini dunia mikir silat itu ya satu jenis, kayak karate atau muay thai. Padahal kenyataannya silat itu sebuah kategori besar, sama kayak kita bilang masakan atau musik. Jadi selama ini kita tuh salah kaprah, kayak membandingkan tom yum dengan seluruh konsep makanan. Dan kesalahan definisi yang kelihatannya sepele ini ternyata punya konsekuensi yang luar biasa menghancurkan bagi warisan budaya Indonesia. Coba deh kita pikirin lagi. Indonesia itu kan luar biasa beragam, ratusan suku, masing-masing punya makanan khas, pakaian adat, arsitektur unik, dan ya masing-masing juga punya seni bela dirinya sendiri yang unik. Jadi di bawah satu payung besar bernama silat, sebetulnya ada ratusan bahkan ribuan aliran yang beda-beda. Ada yang fokusnya kuncian, ada yang pakai senjata, ada yang jago pukulan, ada yang spesialis pertarungan di bawah, banyak banget. Nah, masalah besarnya muncul ketika pemerintah mencoba menyatukan semua keragaman ini dengan cara menciptakan satu set aturan kompetisi nasional yang standar untuk semua yang disebut silat. Dan dampaknya bisa kita lihat sendiri. Tiba-tiba, aliran lokal yang fokusnya serangan kepala jadi ilegal. Aliran yang jago main di bawah jadi nggak bisa maksimal. Apalagi yang berbasis senjata, jelas langsung tersingkir. Secara efektif, aturan ini menghapus ratusan aliran unik dari panggung nasional. Ini yang membawa kita pada kesimpulan yang, jujur aja, cukup menyedihkan tentang apa arti semua ini bagi masa depan seni-seni bela diri tersebut. Coba lihat bedanya. Thailand dengan bangga mengekspor Muay Thai ke seluruh dunia. Mereka merayakannya. Sementara pendekatan di Indonesia justru sebaliknya, menyeragamkan warisan bela dirinya yang begitu beragam sampai nyaris punah. Sikap abai ini bahkan tercermin di dunia akademis. Bayangkan, dari hasil riset hanya ditemukan 2 buku akademis tentang topik ini. Dan ironisnya, dua-duanya ditulis oleh orang asing. Jadi poin krusialnya adalah, bahaya terbesar bagi silat itu bukanlah buku aturan UFC.
melainkan kebijakan internal yang mengorbankan ratusan tradisi unik demi satu cabang olahraga yang terstandarisasi. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang perlu direnungkan. Bagaimana sebuah budaya bisa bertahan hidup jika keragamannya sendiri justru dikorbankan atas nama keseragaman? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.